Halo, balik lagi sama gue, Rafael Channel Mini. Dan ya, balik lagi sama gue di komentar anime itu cuy ya. Ya, gue bilang komentar anime yang udah abis ya, udah keluar semua gitu ya. Dan gue sempat ngikutin ongoingnya, yaitu adalah Otome Game Sekai wa Mob ya kan. Jadi anime bergenre fantasi harem romance school ini gitu cuy ya, yang digarap oleh ENGL ya, atau NGI lah ya, NGI itu ya, kan L tuh I gede ya, ENGI itu cuy ya. Jadi ya terlepas dari grafiknya yang ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek, ada yang bisa bilang ada yang lebih fan artnya lebih bagus segala macam. Dan gue ngeliat fan artnya semuanya cover manganya gitu yang ada pernah dipost di sosial media ya kan. Ya itulah ya, kalau gue dapat pribadi ya, kalau bilang cukup keunikannya ya gue tahu ya, ini maksudnya bikin bikin ada keunikannya gitu ya di matanya ya. Jadi kalau karakter utamanya yang banyak kena frame itu di cirikan itu matanya itu beda lah ya daripada karakter sampingan yang lainnya gitu cuy ya. Ya aku pribadi ya oke lah ya, apa namanya, ya cukup oke lah ya kalau begitu gitu ya. Kalau menurut gue cukup ya oke lah ya, penting nggak uh, ganggu banget ya, kayak Dressing of Shield Hero yang season kedua gitu cuy, yang si kura-kuranya itu. Kalau kura-kuranya itu kan ganggu ya, kalau ini tuh nggak ganggu ya, biasa lah ya menurut gue lah ya. Walaupun ya menurut orang-orang ada yang lebih yang Fatahnya atau yang novelnya lebih bagus apa gimana itu ya. Tapi menurut gue oke aja untuk segi grafik. Jadi sini ceritanya tentang si karakter utamanya itu dia disuruh main game kayak visual novel gitu ya, teman ada actionnya gitu juga. Jadi dia main itu terus-terusan ya kan. Habis itu dia meninggal jatuh dari tangga karena dia disuruh main itu sama adiknya itu cuy ya. Emang adiknya dipaksa lah ya buat namatin itu cuy ya, tiba-tiba jatuh di tangga dan masuk ke dunia gamenya ya kan. Entah apakah cuman khayalan dia atau gimana, karena dia jatuh di tangga masuk rumah sakit ya, atau gimana nggak tahu, nggak dijelasin lebih lanjutnya. Mungkin kalau ya banyak teori dark gitu ya, yang teori ternyata itu semua mimpi gitu ya. Banyak teori ya gitu lah ya, kayak banyak tuh ya anime kayak si Tsubasa gitu cuy, terus apa lagi tuh Minecraft ya, banyak lah yang teori ini ternyata cuma mimpi gitu ya, mimpi karakter utamanya. Itu menurut gua ya basi lah ya, udah gak jelas gitu cuy ya, pokoknya teori gak jelas gitu ya. Jadi awalnya gitu nggak dijelasin apakah dia teleport sama dewa atau gimana, atau ternyata game itu something gitu cuy ya. Tapi pas dia masuk ke dunia gamenya semuanya berjalan sama seperti gamenya gitu cuy ya. Tapi gitu ya, ada yang kan kalau dia kan dia mainin pas di gamenya kan dia mainin sebagai Olivia ya. Nah sini dia bingung itu ada beberapa yaitu yang nggak sesuai sama gamenya, yaitu ada apa ya, ada orang juga yang masuk ke dalam gamenya yaitu Mary ya kan, yaitu Mary ya kan, karakter utamanya Leon ya, Mary yang pengen jadi karakter utamanya. Nah di situ mulai ya lah kayak ceritanya gitu ya. Nah yang gue suka adalah ini penggambaran dunianya ya, suasana dunianya, dimana karakter utama kita dikelilingin oleh suasananya yang kayak pilihan gitu lah ya. Kalian tahu, kalau nonton tahu sendiri lah ya, kan nonton pasti tahu ya kan. Itu ya suasana sosialnya itu hancur gitu ya, kayak banyak pilihan lah ya, ibaratnya banyak yang musuhin banget nih karakter utamanya. Dan penggambaran karakter utamanya itu menurut gue udah bagus gitu cuy, bagus ya, cukup berkarakter gitu ya, cukup mudah diingat kalau menurut gue ya, dengan sifatnya seperti itu si Leon ini ya kan, baik campur sadis campur lega pokoknya gitu ya kan. Kalau nonton kan pasti tahu lah ya, tapi karakter utamanya nggak jelek banget gitu ya, maksud gue nggak, sifatnya tuh pas dengan penggambaran
dunianya dengan penggambaran suasana sosialnya ya yang di sekitar yang ada di dunia ini lah ya, yang ada di dunia gamenya itu ya, di dunia isekainya game ini gitu ya kan. Dan sampai sekarang sama N-nya kita masih belum tahu itu Mary siapa ya. Mary apakah dia itu adiknya si Leon yang di dunia nyata ya, bilang kita dunia nyata aja ya, dari dunia nyata dan masuk ke dunia paralel, entah mau apa sama kayak si Leon ini ya kan, atau apa, karena Paras itu tuh ada di mereka berdua itu kayak karakter di luar gamenya yang tiba-tiba masuk dan ya something happen terjadi ya yang nggak sesuai skrip sama gamenya itu cuy, dan ya semuanya berubah gitulah ya. Ya awal-awalnya villainnya adalah si Mary gitu ya, suasana dengan selain suasananya juga, selain suasana sosialnya yang jadi salah satu jadi villainnya si Leon juga suasananya itu ya, dimana cewek lebih atas ya, dan penggambaran kenapa mereka bisa begitu juga menurut gue udah digambarin bagus banget gitu ya. Udah walaupun nggak di awal-awal banget ya, di bagian akhir-akhir ya. Kalau bagian awal-awal mungkin jadinya nggak terlalu seru ya, di ya pertengahan kita diceritain tahu gitu cuy ya. Dan ya karena jadi bedanya sama si Leon sama si Mary ini kelihatan kalau si Mary ini cuman main nyampe tamat plak udah gitu cuy ya, nggak kayak si Leon. Jadi Leon ini ibaratnya kayak speedrunner gitu cuy ya. Speedrunner tuh dia tahu seluk beluk gamenya gitu cuy, di antara item OP, item ke OP gitu ya, dia tahu semua sama stat-statnya atau apa gitu ya. Kalau si Mary kayak ya ibaratnya kayak pemain let's play biasa gitu ya, kayak pemain let's play biasa yang kalau udah tamat itu ya udah gitu cuy, udah tamat udah, dan dia masuk ke dunia gamenya pengen ya sama karakter utamanya karena pengen hidup enak ya, pengen hidup terjamin gitu ya, sama haremnya ini yang di gamenya tuh adalah si Olivia, dan di sini harusnya Olivia, dan ini karakter-karakter yang cowoknya ini karakter-karakter yang harusnya yang di gamenya tuh dapetin nama si Olivia gitu cuy ya. Ya kan, jadi ya dimaininnya di situ ya si Mary pertama awal jadi sedikit ya jadi ya videonya, terus sudah kelar ya kan, terus pindah ke karakter yang lain ya kan, dan didukung nggak asal karakter pilihan satu kalah dan dia muncul yang baru entah out of nowhere gitu. Jadi karena emang didukung dengan suasananya juga gitu cuy ya, jadi muncul gitu cuy ya. Dan yang si Mary ini dibilang udah kalah atau udah jadi baik ya tetap culas gitu cuy ya, tujuannya pengen dapat karakter reverse haremnya ini dari pangeran ini, walaupun nanti di tengahan sih dia dapat juga gitu cuy, tercapai walaupun hak warisnya tuh dicopot semua gitu cuy. Dan ini kayak ini anime menurut gue dapat itu ya, fantasinya juga dapat gitu cuy ya. Ada sci-fi juga, mecha robot, dan ada sihirnya gitu cuy ya. Dan ya gue di awal sih itu didapat yaitu salah satu ya kayak plot armor tapi nggak tebel banget kalau menurut gue, yaitu Luxion gitu ya. Menurut gue itu salah satu plot armor dari Leon, karena si Luxion ini ngebantu Leon parah nih si Luxion itu cuy ya kan. Beratnya kalau Naruto punya Kurama itu plot armor udah tebel, tapi ya nggak setebel kayak Naruto ya, kayak Naruto sama Kurama, dimana Kuramanya harus diikut kemana-mana segala macem. Kalau Luxion sama tuh gue ya dia masih bisa dikalahin gitu ya, kalau ya kan, kalaupun dia udah punya Luxion ya mungkin dengan beberapa cara teknik gitu ya. Jadi plot armornya nggak terlalu plot banget ya, cuman si Leon ini dibekali dengan ya kalian tahu gue bilang tadi ya, itu ya seorang kayak speedrunner yang tahu seluk beluk gamenya, jadi tidak semudah itu gitu cuy ya. Jadi ya penggambaran keren gitu ya, pertama nggak terlalu plot armor, dan pilihannya kalau menurut gue banyak kan, didukung dengan sosialnya. Dan kalau udah kalah satunya, misalnya bosnya udah kalah ya, pilihan satu udah kalah dan pilihan yang kedua muncul tuh nggak langsung muncul out of nowhere gitu ya, karena udah dukung dengan yang tadi gue bilang sosial yang udah broken ya di sekitar dunianya yang ngebantu itu muncul musuh-musuh yang kedua itu nggak out of nowhere gitu cuy ya.
dan ada banyak, ada lihat lumayan ada fun service-nya itu, ada lucu-lucunya menurut gua itu cuy. Dan ya sedikit konflik internal ya yang dipicu oleh orang dalam ini. Nah ini kalau ngeliat ini salah satu yang jadi villana gitu cuy ya kan. Apa namanya tuh ya, kalau konflik internal karena villainnya ya, antara si Olivia sama si Leon gitu ya kan. Walaupun nanti saat akhirnya bakalan begitu tuh cuy ya. Tapi ini salah satu anime yang ya menurut gua Nixnya kan 7,93 ya. Kalau menurut gua untuk Otome Game ini ya 8 lah ya, 8 itu cuy ya. Ya kan ini 8 gitu ya. Ya hampir kayak Tato Indonesia juga sampai sekarang gue nonton 8, dan gue akan bikin lagi setelah gue ngeliat endingan ya, ending dari season keduanya. Ini kan belum kelar ya, masih dari Tato Indonesia yang season kedua gitu cuy ya. Nah ya hampir sama ya, kalau menurut gue sih 8 sih ini anime ini ya, bagus kalau gue ratingnya. Kalau Tato Indonesia ya sebenarnya bisa sampai 8, kalau gue pribadi bisa sampai 8 lebih mungkin lah ya Tato Indonesia, kalau si kura-kuranya gak ganggu gitu cuy ya, karena baru kerasa itu dia waktu masuk ke dunia Glass gitu ya. Nah itu bisa 8. Ini kan lagi pula skornya overall di live chart itu kurang lebih hampir sama gitu ya sama Otome Game yang udah tamat gitu ya. Tadi dia masih bisa 8, tapi kurang lebih sih nanti akan hampir seperti ini gitu ya, apa namanya kalau di overallnya itu cuy ya. Jadi ya mungkin itu ya pendapat gue, keren banget animenya gitu ya. Dan yang belum nonton batchnya, tim batch gitu ya, nonton ya Otome Game ya kan, ada di Base Station atau Bilibili ya, gratis gitu ya. Ya belum masuk premiernya ya, paling enggak belum masuk eksklusifnya. Kalau masuk eksklusifnya kalian harus jadi premium dulu itu ya, baru bisa nonton itu ya. Belum itu gue nggak tahu apakah nanti jadinya mah tetap gratis terus atau nanti jadi bayar gitu, baru bisa ditonton, nggak tahu. Jadi kalau sekarang masih bisa tonton gratis ya, jadi langsung aja itu ya, kalian cari aja ya kan. Kalian bisa aja copy paste, nah ini Otome Game bla bla bla, nah kan gue taruh nanti deskripsi, kalau enggak link ininya ya, link ininya, link nontonnya itu cuy. Kalian bisa nontonnya sendiri, karena kalau gue play takutnya strike gitu cuy ya, copyright strike ngerinya, karena gue udah pernah kena strike 1 gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja. Bagaimana menurut kalian anime ini, komen di bawah gitu ya. Kalau menurut gue keren banget tadi gitu cuy ya. Dan masih ada beberapa misteri yang nggak kita tahu siapa ini Mary sebenarnya. Yang kita tahu adalah dia bukan karakter dari Otome Game ini ya. Dia dari luar juga, sama seperti Leon. Dan belum tahu nih apakah adanya si Leon di dunia nyata atau siapa itu, dan gimana dia bisa masuk, dan game Otome ini sebenarnya apa, di dunianya apa deh ya kan. Dan ya gue juga suka penggambaran dunianya juga ya, ada sekolah dan suasananya sihir yang tadi gue bilang, bertarung pakai mecha, bisa pakai sihir ya kan. Isekai juga kayak senjata isekai gitu ya, kayak pedang, panah, segala macam gitu ya, sihir kayak kan. Dan sekarang udah diubah menjadi robot mecha yang dipadukan dengan sihir, tapi dengan Oxion itu dia tidak menerima sihir segala macam, jadi dia pure sense ya, robot sense yang nggak pakai sihiran. Jadi ya ada banyak kelebihan kalau yang pakai sains gitu cuy ya. Kalau si Oxion yang kita lihat, yang gue lihat di Otome Game ini gitu cuy ya, dan pengembaraan itu dia pulau-pulau ya, nggak kayak jalan itu, kayak gambaran dunianya tuh kayak dari pulau satu pulau lain. Jadi dia transportasi tuh pakai kayak pesawat gitu ya, kayak kapal terbang gitu cuy. Dan gue paling suka adalah di endingnya juga gue suka itu ya, yang dia pernah dibajak kayak Dharma Wisata dibajak gitu cuy. Nah itu gue lumayan suka juga cuy. Tapi gue suka sama episode ya dari ini, dan tanyanya apakah ini jadi review atau enggak akan sulit kalau menurut gue ya. Kalau biasanya kan gue anime yang gue suka bakal jadi AMV gitu cuy. Tapi kalaupun nggak semuanya itu yang gue bikin AMV, karena ya ada banyak yang gue suka tapi susah dijadiin AMV gitu cuy. Dan ini kayaknya salah satu ya, dan gue pengen bikin itu Princess Connect ya. Gue udah dapet lagunya, tinggal gue ya racik ya. Kalaupun gue udah sedikit lupa season 2 nya, mungkin gue akan nonton lagi ya Princess Connect season kedua, dan nonton secara cepat gitu cuy ya. Ini kayaknya sih susah ya menurut gue ya. Susah nih karena ya gitulah ya,
kurang itu buat MV agak kurang aja, tapi kita lihat aja nanti kalau gue putar otak aja kalian, nanti gue tunggu aja kalau dapat inspirasi ini apakah bisa jadi MV atau enggak gitu ya. Jadi mungkin segitu aja ya, sekian dari gue, goodbye, dadah.